Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Izal. Saat ini kita akan mereview adapter versi terbaru dari HD Adapter. Di sini ada bagian color lensa yang terikat oleh, di sini ada pengikat, dan pengikat ini ketika kita bautnya kita kendorkan, maka bagian belakang dari bodi adapter bisa kita putar bebas. Maksudnya adalah agar ketika posisi handphone belum tepat atau belum sejajar, kita masih bisa settingnya dengan mudah. Setelah pas, baru kita kunci seperti ini. Oke, seperti ini gambaran adapter versi terbaru yang kita beri nama HD Pro Adapter. Untuk berikutnya kita coba seperti apa pemasangan dan penggunaan adapter ini, dan beberapa hasil sederhana review apakah adapter ini mampu menghasilkan gambar full di layar handphone. Mari kita lihat seperti apa hasil dari pengambilan gambar menggunakan HD adapter yang menggunakan handphone Samsung A12. Kita pasang dulu adapter pada tripod seperti ini. Kita buka bagian tutup belakang. Lalu kita pasangkan seperti ini ya. Kita pasangkan rig yang sudah terpasang handphone. Oke, secukupnya. Oke, nah mungkin nanti posisinya akan tidak lurus seperti ini ya. Bila posisi tidak lurus seperti ini, maka scroll tadi di sini ada baut ya. Baut tadi kita kendorkan. Oke, seperti ini. Lalu kita putar. Nah, nanti bebas ya. Kita mau posisi begini, atau kita posisi landscape, atau kita posisi standarnya seperti ini. Lurus seperti ini, lalu kita kencangkan lagi. Untuk gambar awal tanpa lensa, kita bisa lihat hasil dari penangkapan gambar tanpa lensa DSLR itu hasilnya buram ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk pemasangan seperti biasa, di sini ada titik merah, lalu di sini ada titik merah, kita pasangkan. Tek, sampai ada bunyi truk. Nah, baru kelihatan gambarnya bening seperti ini. Untuk bagian mode fokus di handphone, di aplikasi ini kita gunakan mode lock focus. Saya menggunakan mode lock focus. Sebetulnya bisa mode lain pun seperti autofocus atau centering, tapi mungkin agar lebih terlihat efek dari penggunaan lensa, maka kita akan menggunakan mode lock focus. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, saya record dulu. Saya record untuk monitornya, biar nanti bisa kita lihat hasil dari pengambilan gambar ini melalui monitor. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, kita akan fokus pada bunga di bagian depan ini. Jarak dari kamera ke bunga kurang lebih sekitar 1 meter atau 2 meteran lah. 1,5 meter atau 2 meter. Kita lihat bagian belakang dari bunga itu bokeh menggunakan lensa 50 mili dari Canon. Nah, ketika kita fokus ke bagian belakang, maka bunga menjadi buram. Dan hasil itu full ya. Hasil di layar handphone full. Kita menggunakan handphone A12 dari Samsung. Mungkin bukan handphone kamera banget, tapi hasilnya kita bisa lihat. Dengan kualitas cahaya studio dengan cahaya yang ya standar lah. Oke. Kita coba fokus ke bunga lagi. Nah, seperti ini yang harganya jauh lebih murah, kita bisa gunakan lensa Yungno 50 mili. Tapi di sini saya menggunakan lensa fix 50 mili dari Canon. Oke, kita coba lagi fokusnya ke bagian belakangnya. Oke, dengan memutar ring dari fokus lensa. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke. Saya tidak ambil gambar melalui pengambilan capture video, tapi saya ambil gambar melalui recording sehingga lebih detail.
kita bisa melihat apakah saya menambahkan zoom seperti ini atau tidak. Tanpa menambahkan zoom, nah sama sekali nol, zoom nol, tanpa zoom, layar itu sudah full. Itu artinya ketika saya menggunakan pengambilan gambar menggunakan screenshot ya, screen recording. Oke. Oke, berikutnya kita akan mencoba mengganti dengan lensa. Oke, kita ganti dengan lensa. Nah, ini adalah lensa kit Canon 18-55 mili. Jadi dia memiliki focal length 18 dan 55 mili. Apakah dengan menggunakan lensa ini hasil gambar bisa full? Mari kita coba pasangkan. Oke, kita coba pasangkan lensa 18-55. Di sini tidak ada titik merah, tapi di sini ada titik putih. Kita pasang, tepatkan titik putih dengan titik merah yang ada di adapter. Lalu sampai bunyi klik. Oke, kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya. Hasil gambar menggunakan ini di focal length 18. Oke, di focal length 18 hasil gambar itu masih tetap full. Full ya. Tinggal kita putar fokusnya. Oke, ini infinity focus ya. Infinity focus dari lensa 18-55. Kita menggunakan focal length 18. Oke, sekarang kita coba ambil ke focal length terjauh atau focal length paling zoom, paling dekat. Oke, inilah hasilnya. Kita menggunakan focal length 55 mili di lensa kit Canon. Hasilnya tidak terlalu jauh ya bila kita bandingkan bokehnya dengan hasil gambar kit lensa 55 mili. Juga cahaya juga cukup merata seperti ini. Kita lihat bokehnya juga dapat. Ini jarak antara handphone atau antara adapter kita dengan objek bunga ini kurang lebih sekitar 1,5 meter atau 2 meter lah, 2 meteran. Nah, kita lihat coba ke aksesoris belakang sana. Oke, seperti ini. Nah, ini mungkin jaraknya ke sana sekitar 4 atau 5 meteran. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, perpindahan fokusnya. Oke, dengan memutar ring fokus dari lensa. Oke, seperti ini ya. Oke, sip. Oke. Nah, itu gambaran ketika kita menggunakan lensa 18-55 atau lensa bawaan ketika kita membeli lensa Canon. Hasil gambar full walaupun ada di posisi 18 mili seperti ini. Oke. Infinity fokusnya dapat. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya satu lensa lagi yang akan kita coba adalah ini lensa yang mungkin untuk membuka kita tarik tuas di pinggir ini ke bagian belakang. Begitu pula untuk memasang. Nah, berikutnya kita akan memasangkan lensa yang cukup besar. Ini adalah lensa Tamron. Lensa Tamron dengan focal length 70-300. Nah, 70-300 mili. Oke, ini ada di focal length 70. Kita coba pasangkan di kita coba pasangkan di adapter kita. Di sini ada titik merah. Kita temukan. Oke, seperti apa hasilnya? Gelap ternyata karena tutupnya belum dibuka. Oke, kita buka dulu. Ini dia. Ini di focal length 70 ya. Oke, mungkin agak mundur sedikit karena dia lensa tele. Jadi kita agak jauh sedikit dengan objek. Mungkin sekitar 2,5 meter. Nah, baru batas. Tapi ini nanti bisa ada di focal. Kalau kita masuk ke focal length 180 sampai 300, dia memiliki fasilitas makro. Sehingga di jarak 1 meter fokusnya bisa dapat. Oke, ini kita mundur lagi sedikit. Mundur lagi, Kang. Nah, mungkin tanpa makro
2 meteran lah, 2 meter baru kita dapat ya fokus. Oke, kita coba tap. Nah, ini dia. Inilah fokus. Kita coba turunin exposure sedikit biar agak romantis. Oke, ini hasilnya. Kita coba ke belakang fokusnya. Oke, dapat ya fokus ke belakang. Ini di focal length 70. Kita coba tambah focal length-nya. Kita mentokin ke focal length 300. Nah, seperti ini. Oke. Jarak 2 meter di focal length 300 kita dapat fokus. Seperti ini hasilnya. Dan bokehnya hancur, bro. Bokehnya hancur. Cur sampai gambar belakang nggak kelihatan sama sekali. Di sini kita bisa lihat detail dari swir-swir bunganya. Oke, kita coba ambil ke belakang. Oke, kita dapat ya bunga-bunga di belakang. Tipis banget. Dapat fokusnya. Oke, seperti ini gambarannya. Kita coba ambil lagi ke depan. Oke. Nah, ini ada fasilitas makro. Bila kita lihat di sini. Nah, di sini ada makro fokus. Artinya dia bisa mengambil gambar, ini 2 meter. Mungkin lebih dekat lagi, sekitar 1 meter kita masih bisa mengambil gambar lebih fokus. Oke. Kita coba bunganya yang kita bawa ya. Oke. Saya coba bawa bunganya lebih dekat. Seperti ini. Oke. Dan di sini kita masuk ke bagian makro. Ini ada di focal length 300. Nah, seperti apa detail yang kita dapat? Ini tipis banget ya focal length-nya. Baterainya habis non itu. Itu saja video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Menggunakan adapter versi terbaru dari HD Adapter dengan beberapa jenis lensa yang memiliki hasil yang full di layar handphone. Pada konten berikutnya, kita tunggu hasil dari pengambilan gambar menggunakan adapter ini di lokasi-lokasi yang berbeda dengan genre fotografi yang berbeda. Di outdoor tentunya, baik untuk modeling ataupun landscape. Itu saja video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.